Partai Buruh pimpinan Said Iqbal mendatangi langsung kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 9 Juni 2022. Mereka secara tegas menolak kesepakatan soal aturan masa kampanye 75 hari karena dianggap menyimpang dari undang-undang. Said Iqbal menekankan agar KPU tidak memulai dengan sesuatu yang memberatkan dan tidak ada rasa keadilan. Sebab menurutnya masa kampanye 75 hari melanggar undang-undang. Simak video selanjutnya. Ke KPU ini dalam rangka apa? Terima kasih kawan-kawan media. Pada hari ini Partai Buruh beraudensi ke KPU, diterima oleh komisioner KPU, salah satunya yaitu Bapak Idam Holik, dan juga didampingi oleh Pak Wima, bagian Deputi Divisi Teknis. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, bahwa Partai Buruh menginginkan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu menjalankan azas jujur dan adil, perlakuan yang sama terhadap para peserta pemilu, baik partai yang di parlemen, partai yang non-parlemen, dan partai yang baru. Karena kami berpendapat dan berkeyakinan pemilu yang tidak jujur dan adil, apalagi diwarnai dengan kecurangan politik uang, maka hasil produknya, yaitu anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPR RI, termasuk DPD RI, maka akan tidak bersih. Dan bagi kami Partai Buruh, kami sampaikan alasan menghidupkan kembali Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Mochtar Pakpahan, salah satunya adalah tentang Omnibus Law. Omnibus Law bagi kami adalah produk yang sangat menyakiti hati rakyat, yang sangat menyakiti hati kaum kelas pekerja, buruh, tani, nelayan, miskin kota, PRT dan sebagainya, buruh migran. Dan itu dikarenakan dari proses pemilu yang menurut pendapat kami tidak bersih, tidak jujur dan adil, dan diwarnai politik uang. Yang kedua kami sampaikan, kami meminta KPU untuk melakukan kampanye pemilu bersih dan tolak politik uang secara masif. Karena waktu zaman Orde Baru saja ketika era Soeharto yang kita lawan itu, pemilu bersih menjadi jargon utama. Hari ini mulai memudar. Kami minta dan ingin pastikan pemilu harus bersih, tolak politik uang, jujur dan adil. Kampanyenya harus masif. Bila mana ditemukan partai politik termasuk Partai Buruh melakukan politik uang, KPU harus berani diskualifikasi. Jangan takut. Harus dilakukan diskualifikasi terhadap partai-partai yang bermain politik uang. Yang ketiga kami sampaikan bahwa Partai Buruh ini adalah partai massa. Bila mana KPU tidak mau mendengar pandangan-pandangan terkait membangun sistem demokrasi yang sehat, demokrasi yang bersih, anti politik uang, maka bisa dipastikan setiap waktu di depan gedung KPU akan ada aksi massa ribuan, puluhan ribu, bahkan tidak menutup kemungkinan ratusan ribu. Kami melihat kesepakatan antara KPU dengan DPR dan pemerintah yang menyatakan masa kampanye 75 hari adalah sebuah pengingkaran terhadap undang-undang. Dan kami tadi menyampaikan jangan KPU memulai dengan sesuatu yang mengakibatkan tidak ada rasa keadilan. 75 hari itu melanggar undang-undang. Perintah undang-undang tadi sudah jelas. 9 bulan. Yang kedua, KPU itu dalam konstitusi kita itu independen. Kenapa harus membuat kesepakatan dengan DPR dan pemerintah? Boleh berkonsultasi, tapi keputusan adalah independensi KPU. Jangan karena persoalan dana kampanye, dana pemilu yang belum turun-turun, kemudian dijadikan alat untuk menekan KPU tidak independen. Sekali lagi, perintah Undang-Undang Dasar 1945, KPU adalah independen. Kalaupun bertemu dengan DPR dan pemerintah, semata-mata sifatnya konsultasi. Oleh karena itu kita minta pada KPU pada hari ini melalui Pak Idam, yang nanti katanya akan rapat komisioner, cabut kesepakatan masa kampanye 75 hari. Kembalikan pada undang-undang, yaitu tentang 9 bulan. Masalah biaya pemilu bukan urusan KPU, dia urusan pemerintah. Dan DPR harus menyediakan anggaran sesuai kebutuhan yang wajar bagi KPU. Jangan persoalan anggaran membuat independensi KPU jadi hilang.
Seolah-olah setiap keputusan KPU harus bersama-sama dengan DPR dan pemerintah. Itu salah, it is wrong. Itu sesuatu yang salah dan mengurangi independensi KPU dan mengurangi azas jujur dan adil. DPR kan representasi akan jadi peserta pemilu juga. Kenapa harus bersepakat dengan peserta pemilu? Kenapa KPU harus mengikuti peserta pemilu? Bagaimana peserta pemilu yang non-parlemen? Ada 6 partai. Bagaimana peserta pemilu yang baru seperti Partai Buruh? Kami kok tidak dilibatkan dalam kesepakatan itu? Nah, itulah yang kami ingatkan. Kalau tidak dicabut, kami bisa pastikan aksi-aksi massa puluhan ribu buruh, petani, nelayan, dan konstituen Partai Buruh akan ada di depan KPU terus-menerus sampai masa kampanye dicabut, dikembalikan pada undang-undang, yaitu 9 bulan. Dan kami minta melalui kawan-kawan media, pemerintah dan DPR jangan menggunakan untuk bargaining terhadap anggaran KPU yang belum dikeluarkan. Pemerintah harus bersifat adil dan bijaksana. DPR harus juga mewakili lembaganya, bukan mewakili partai politik. Tanggal 15 Juni 2022, 10.000 buruh akan ada aksi di DPR. Ada 3 tuntutan yang akan kami sampaikan. 1, tolak undang-undang pembentukan peraturan undang-undang atau undang-undang P3 yang baru saja disahkan, karena itu hanya akal-akalan politik dari lembaga yang ada di DPR bersama pemerintah untuk membenarkan Omnibus Law dibahas ulang. 2, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, tolak kesepakatan masa kampanye 75 hari. Demikian yang kami sampaikan, dan respon dari KPU melalui Pak Idam Kholik akan disampaikan dalam rapat-rapat internal KPU minggu depan. Ya, karena kan belum lengkap komisioner, dan pada prinsipnya pemilu bersih, jujur dan adil dan anti politik uang. Beliau berjanji mewakili KPU akan memasifkan sosialisasi pertemuan-pertemuan terkait dengan hal tersebut. Demikian. Terima kasih. Tentang Partai Buruh sendiri, apa itu otomatis berafiliasi dengan lembaga-lembaga atau organisasi buruh yang ada, Pak? Untuk penjelasannya, Pak. Inisiator pelanjut Partai Buruh yang dihidupkan kembali yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan SHMA adalah diinisiator oleh 11 elemen yang berasal dari 4 konfederasi besar serikat buruh. KSBSI sendiri, Bang Darta Pakpahan, anak almarhum hadir. Jangan salah ya, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kemudian juga ada ORI KSPSI Bung Andi Gani, KSPI yang saya pimpin, dan KPBI yang dipimpin oleh Ilham Shah. Ada 1 Serikat Petani Indonesia, dan ada Serikat Nelayan Indonesia, ada Pekerja Rumah Tangga Jala PRT, ada ojol, ada buruh migran, ada Urban Pur, ya, Urban Pur, ada juga organisasi-organisasi perempuan, ya, guru honorer. Ini kita bergabung di 11 elemen. Otomatis karena dia adalah inisiator pelanjut, apa yang diputuskan Partai Buruh mereka akan turut. Jadi bisa saja jutaan buruh, petani, nelayan, ojol, supir kita kerahkan ketika ada ketidakadilan, tidak ada jurdil, jujur dan adil, dan apalagi ada mekanisme politik uang. Kami tahu siapa yang mencoba bermain-main uang. Kami udah identifikasi. Makanya tadi pembuktian terbalik akan kami lakukan. Serikat-serikat buruh ini berafiliasi ke internasional. Seperti saya kebetulan 3 periode hampir 10 tahun menjabat salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dikenalnya dengan berkantor di Jenewa, dikenal dengan ILO Governing Body. Karena serikat-serikat buruh dan serikat petani ini ada berafiliasi internasional, termasuklah Campesina Petani, ketua umum Serikat Petani Indonesia itu adalah mantan presiden petani sedunia, namanya Henry Saragi. Nah, dengan demikian ketika membentuk Partai Buruh juga sudah menjadi bagian anggota Partai Buruh, Asosiasi Partai Buruh Internasional. Tidak hanya Partai Buruh namanya, kalau di internasional ada namanya Partai Buruh, The Labour Party, ada Social Democratic Party, Partai Sosial Demokrat, ada juga Partai Sosialis Kiri, itu biasa di Amerika Latin. Kami menjalin hubungan baik dengan Partai Buruh yang sekarang Anthony Albanese adalah sebagai Perdana Menteri dan menang. Kami juga sudah menjalin hubungan baik dengan Partai Buruh Brazil. Ke depan kami akan
3, Partai Buruh Australia, Partai Buruh Brazil, namanya Partai Sosialis Kiri Pekerja, kemudian satu lagi Partai Sosial Demokrat Finlandia. Jadi ada 3 partai buruh dan kami akan masuk di asosiasi partai buruh sedunia. Mas, dari rancangan PKPU yang sudah disetujui Mendagri dan DPR, termasuk dalamnya masa kampanye 75 hari, apa yang partai buruh merasa dirugikan? Pertama, seperti yang dijelaskan oleh Bang Said Salahuddin, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, melanggar undang-undang. Undang-undang ada patokan tentang rasa keadilan. Keadilan itu kan absurd. Menurut Anda adil, menurut saya tidak. Oleh karena itu, patokannya apa? Undang-undang. Undang-undang perintahnya 9 bulan. 9 bulan sudah dipikirkan oleh semua yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, cukup bagi partai parlemen, bagi partai non-parlemen, bagi partai baru. Nah sekarang tiba-tiba dibuat kesepakatan. Lebih tinggi undang-undang atau kesepakatan? Nah ini mencederai rasa adil. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah 75 hari tidak cukup untuk partai baru maupun partai yang non parlemen untuk melakukan kampanye. Kalau partai yang parlemen kan udah ada dana reses, dia bisa reses kapan aja, besar. Gentong babi, dana gentong babi itu yang nggak perlu dipertanggungjawabkan. Nah itu sangat mencederai keadilan kita. Demikian ya kawan-kawan, terima kasih. Dengan Bapak apa ini? Nama saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Makasih ya kawan-kawan. Target Partai Buruh di 2024 apa sih Pak? Target Partai Buruh, sekarang Partai Buruh sudah terbentuk di 34 provinsi, 480 kabupaten kota, dan itu udah masuk sipol semua. Dan sampai hari ini sudah hampir 4.000 kecamatan. Tapi tentu akan memenuhi persyaratan ya. 75% kabupaten kota dalam satu provinsi itu udah terpenuhi semua. Kita 93%. 50% kecamatan dalam satu kabupaten kota. Ini proses dan kami berkeyakinan sudah terpenuhi kalau udah 4.000 kecamatan dan 1.000 atau 1/1000 anggota. Target Partai Buruh lolos verifikasi. Yang kedua, lolos parliamentary threshold. Partai Buruh berkeyakinan 4% suara sah nasional akan lolos. Target kami 6 juta suara. Basis 6 provinsi akan mendulang 6 juta suara. Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan gabungan antara Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, Papua. Kami mentargetkan 20-25 kursi, dan di setiap DPR di provinsi kabupaten kota, 5% dari total kursi akan kami rebut. 10 kabupaten kota kami akan menang menjadi bupati atau wali kota. Itu udah kami hitung. Kota Bekasi, contoh, Kabupaten Bekasi, ya, kemudian Kabupaten Purwakarta, Kota Jayapura, itu adalah beberapa kota yang kami insya Allah menang jadi bupati atau wali kota. Pak Presiden, itu kan tadi pertemuan tadi sepertinya hanya sedikit dari komisioner, dan hasil dari pertemuan tadi menurut Pak Presiden puas atau tidak? Sebagai langkah pertemuan awal kita apresiasi. Tapi kalau mereka begitu terus, mendingan kita bawa masa aja daripada Nah, kita mengenai masa tersebut, ini sebenarnya gertak sambal atau memang pasti akan serius. dibuktikan? Kawan-kawan bisa lihat track record aktivis-aktivis dan organisasi yang berada di dalam partai. Berarti nanti Pak Presiden tanggal 15 dihadirin Pak Presiden juga? 10 Juni kan Anda lihat ya.